Berjumpa lagi dengan Cahna Sholehudin. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah asal mula Desa Sadahayu atau yang sering kita dengar dengan nama Kuku Rambut. Tidak ada data tertulis tentang asal-usul Desa Sadahayu. Tetapi dapat dipastikan bahwa Desa Sadahayu telah menjadi pemukiman yang jumlah penduduknya semakin bertambah seiring perjalanan waktu. Keterangan mengenai asal-usul Desa Sadahayu yang dikemukakan oleh beberapa orang tua dihubungkan dengan tempat dan tokoh tertentu menurut beberapa versi. Alkisah, ada sepasang suami istri yang sedang berteduh di lereng pegunungan. Pegunungan tersebut diberi nama Kuku Rambut. Tiba-tiba tempat yang didudukinya berbunyi. Karena ketakutan, sepasang suami istri tersebut bergegas meninggalkan tempat tersebut dan berangkat lagi ke lereng pegunungan Putri. Tiba-tiba mereka berdua lenyap dan hanya terdengar suaranya yang memberitakan asal kejadian tadi. Tempat duduk tersebut akhirnya diberi nama Sadahayu. Orang yang hilang tersebut muncul kembali. Lama-kelamaan setelah berjalan ke arah barat, santri tersebut terluka di hutan belantara akibat tertusuk oleh ranting-ranting yang sangat tajam. Dan ia ingat akan petua ulama tersebut, kalau luka harus diobati dengan sada, sirih, yang masih muda, cantik, dan diartikan sirih yang masih muda dan orang memanggilnya dengan sebutan Sadahayu. Lama-kelamaan menjadi Sadahayu. Sadahayu oleh ulama tersebut diartikan sebagai orang yang memiliki jiwa yang cantik, ayu, bersih dari segala kotoran jasmani dan rohani. Akhirnya akan terlihat tembong, red bahasa Sunda, artinya terlihat, maka antara orang yang baik dan yang jahat akan selalu terlihat di mata Tuhan Yang Maha Kuasa, dan akhirnya daerah yang dilalui santri tersebut diberi nama Tembong. Desa ini memang sangat indah sekali dengan dataran tinggi dan juga sejuk untuk beristirahat, tapi di sisi lain ada mitos-mitos di Desa Sadahayu, contohnya banyak sekali. Di dusun siluman banyak terjadi mitos-mitos dan masih menganut kejawen yang sayang kental dengan adat istiadatnya. Jika seseorang duduk di depan pintu itu pamali, jadi warga di situ meyakini hal tersebut. Larangan memotong kuku di malam hari, memotong rambut, dan masih banyak sekali. Ada namanya hutan terlarang atau yang disebut hutan lindung di dusun Tembong. Sering terjadi bila mana ada orang yang masuk ke dalam hutan tersebut, maka orang tersebut tersesat dan tidak akan pulang. Desa ini juga termasuk desa yang masih ketinggalan dengan informasi tentang hal yang ada di luar sana. Hasil pertanian melimpah, namun masyarakat Sadahayu belum bisa 100% bisa mengolah sepenuhnya. Maka dari itu Desa Sadahayu ini berpeluang besar untuk maju dan berkembang menjadi desa yang berinovatif jika ada orang yang bisa untuk mengajarkan beberapa ilmu untuk kemajuan desa tersebut. Mitos yang tidak boleh dilakukan pada malam hari ternyata sudah cukup lama dipercaya masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai mitos dan kepercayaan turun-temurun seringkali berkembang dalam budaya kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu. Mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut, mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Dalam pengertian lain, cerita atau kisah yang berkembang dalam suatu budaya atau masyarakat, biasanya berisi narasi tentang kejadian supernatural, kehidupan dewa atau tokoh mitologis, asal-usul dunia, atau penjelasan mengenai fenomena alam. Mitos seringkali dianggap sebagai cerita yang memiliki makna simbolis atau alegoris, dan diwariskan secara lisan atau tertulis dari generasi ke generasi. Mitos dapat mempengaruhi keyakinan, nilai, dan perilaku masyarakat yang menerimanya. 1. Mandi malam hari. Salah satu mitos yang sering diperbincangkan adalah mandi malam hari dapat membuat seseorang sakit atau menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Namun, mandi malam hari sebenarnya tidak berbahaya asalkan tidak terlalu lama atau menggunakan air terlalu panas. Mandi malam dapat membantu relaksasi dan membersihkan tubuh setelah seharian beraktivitas. 2. Makan pisang malam hari. Beberapa orang percaya bahwa makan pisang di malam hari dapat membuat seseorang menjadi gemuk atau sulit mencerna makanan. Namun, ini hanya mitos belaka. Pisang adalah sumber nutrisi yang baik dan dapat dikonsumsi kapan saja sepanjang hari, termasuk malam hari. Yang penting adalah menjaga pola makan seimbang dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan. 3. Dilarang siul malam hari. Sebagian masyarakat Indonesia masih memegang kepercayaan bahwa bersiul di malam hari dapat memanggil makhluk halus. Mitos ini telah melekat kuat dalam budaya kita dan seringkali membuat banyak orang ragu untuk bersiul saat malam tiba. Di sisi lain, ada keyakinan bahwa jika kita bersiul di malam hari, kita akan mendengar balasan siulan dari makhluk halus saat kita tertidur. 4. Tidak boleh menyapu atau mengelap pada malam hari. Beberapa kepercayaan menyatakan bahwa menyapu atau mengelap pada malam hari dapat mengusir rezeki atau membawa kesialan. Ada lagi yang beranggapan menyapu di malam hari merupakan cara memanggil roh halus. Namun, ini hanyalah mitos tanpa dasar ilmiah. Menyapu atau mengelap di malam hari hanya merupakan tugas rumah tangga rutin yang dapat dilakukan kapan saja, asalkan tidak mengganggu istirahat atau tidur seseorang. 1. Larangan duduk di depan pintu bagi anak gadis.
Salah satu mitos Jawa yang paling populer adalah larangan bagi anak gadis untuk duduk di depan pintu. Menurut kepercayaan ini, seorang gadis yang sering duduk di depan atau di tengah-tengah pintu akan sulit mendapatkan jodoh. Mitos ini sebenarnya memiliki makna tersembunyi yang berkaitan dengan sopan santun dan etika dalam masyarakat Jawa. Penjelasan logis di balik mitos ini adalah mengajarkan